Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zain. Di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang cross-site scripting, tentang bug cross-site scripting ya. Jadi terlebih dahulu kita akan mencari dulu apa itu cross-site scripting ya. Apa itu cross-site scripting? Nah, di sini di Wikipedia ada penjelasannya ya. Kita hanya menjelaskan sedikit saja. Di sini XSS merupakan kependekan yang digunakan untuk istilah cross-site scripting. Nah, daripada bug cross-site scripting ini memiliki kependekan ya, memiliki singkatan XSS. Jadi biasanya kalau misalkan di grup-grup bug hunter atau biasanya di perkumpulan bug hunter itu nyebutnya sebagai bug XSS ya. Bug XSS. Nah, XSS merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode atau kode injection attack ya. Yang dimana seorang hacker itu menyuntikkan kode ya, menyuntikkan kode kepada sebuah website yang ditujunya, yang di pentest ya, yang dia pentest dengan memasukkan injeksi kode. Injeksi kodenya seperti apa? Yang berupa pilot ya. Kalau misalkan kita cari di Google pilot XSS ya, pilot XSS. Nah, di sini kita cari yang Indonesianya aja. Nah, di sini XSS pilot punya internet 19.blogspot.com. Nah, di sini ya. Bobo apa nih, kayak bobo telur kayak telur busuk anjing. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini ada pilot. Kita lihat, kita pilih satu-satu aja untuk pilot XSS ini. Di sini ada banyak sebenarnya ya, banyak sekali untuk pilot XSS-nya. Cuman di sini kita hanya tertuju kepada satu bagian saja, yaitu ini ya, script alert XSS ya. Tapi kita hanya mengambil kita tidak menggunakan string ini ya, tidak menggunakan apa namanya, double quote, tidak menggunakan quote sama sekali karena kita ingin membetak cookie daripada websitenya nanti di contoh tadi kasusnya. Jadi gue bakal bikin website yang found. Jadi yang pertama di sini untuk langkah-langkah yang ada di video ini, yang pertama gue akan bikin website yang found ya, yang terdapat celah cross-site scripting di dalamnya. Yang nantinya kita akan explore dan juga kita akan eksploitasi sendiri bug cross-site scripting itu ya. Dan juga nanti untuk bagian terakhirnya kita masuk ke cara patching atau cara menambal celah proses scripting supaya seorang hacker tidak bisa melakukan serangan ya. Supaya hacker itu tidak bisa melakukan serangan proses scripting pada website kita. Jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk video ini lebih mengarah kepada seorang web developer. Seorang web developer bagaimana ketika di lapangan web developer itu bisa menutup celah atau menutup bug dari website yang dia miliki. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja pertama-tama kita buka SAM. Ya. Kita start Apache dan MySQL-nya. Oke. Gue sambil ngerokok ya. Setelah kita start, barulah kita buka phpMyAdmin terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah kita buka file manager kita, kepencet. Kita buka file manager. Kalau kalian nyimpan untuk folder XAMPP-nya, kalian buka aja ya. Kalian bikin di htdocs satu folder dengan nama pentest. Kemudian buka text editor. Kita open folder pentest di htdocs. Pentest ya. Kita Oke. Nah, di sini kita akan membuat beberapa file. Tapi terlebih dahulu kita bikin database-nya dulu ya. Kita bikin database-nya namanya pentest. Oke. Jika sudah jadi database dengan nama pentest, barulah kita bikin
Yang pertama itu adalah koneksinya ya, koneksi.php. Jika sudah kita bikin koneksi.php-nya, kita bikin koneksinya ya. Kita bikin koneksinya. Yang ini copy aja nih ya. Gua nggak mau terlalu banyak ngoding, takut videonya kelamaan. Jadi sini username database root, password no. Nama database yang baru kita bikin tadi pentest. Kita rubah aja. Jika sudah seperti ini, barulah kita bikin loginnya dulu ya. Kita bikin halaman loginnya karena nanti untuk bug proses scripting ini lebih mengarah kepada pembetakan atau pengambilan, pembajakan cookie milik admin atau milik user yang ada di suatu website. Jadi kita bikin akses admin aja. Bikin akses admin, kita bikin loginnya terlebih dahulu. Login.php. Jika sudah seperti ini, kita bikin, kita coding ya. HTML title login. Oke. Kemudian di bagian body kita bikin H1. H1. Oke. H1-nya kita bikin kontak itu ya. Selanjutnya kita bikin misalkan username, nanti untuk akses loginnya itu username, kemudian bikin tag input tipenya text, kemudian name-nya itu adalah username. Oke. Placeholder username. Oke. Kemudian kita bikin BR, kemudian kita bikin password. Oke. Input tipenya password. Kemudian name-nya password. Placeholder-nya password. Kemudian kita bikin button-nya. Mohon maaf, belum gue bikin tag form-nya ya, karena ini sangat penting sekali. Kalau kita nggak pakai tag form, gimana kita mau bikin form-nya? Rapiin lagi. Kemudian di bawah tag ini kita bikin input juga untuk submit. Jadi submit, name-nya nggak usah, langsung ke value-nya aja. Value-nya login. Jika sudah jadi seperti ini, kita coba akses ke localhost pentest login.php. Sudah jadi ya form loginnya ya. Selanjutnya kita bikin dashboard.php. Dashboard.php dan juga kita akan bikin proses loginnya. Proses.php. Oke. Jadi dashboard ini nanti pokoknya diarahkan ke dashboard.php lah. Misalkan H1 aja dulu. H1 dashboard. Untuk penandakan aja ya, ini penandanya dulu. Kita bikin penandanya dulu bahwa nanti ketika kita berhasil login, kita akan diarahkan ke dashboard.php. Oke, kemudian kita bikin lagi administrator proses login proses.php. Oke, paste di sini ke koneksi.php aja langsung. Jika sudah jadi seperti ini, kita arahin yang ininya ke dashboard. Oke, udah ya, ke dashboard. Oke, ini sudah jadi. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah pembuatan table. Ya. Proses selanjutnya adalah pembuatan table. Jadi kita bikin table di pentest ini, kita bikin table namanya admin, kemudian memiliki jumlah kolom 3. Karena kita hanya membutuhkan ID, ya, ID, kemudian username, password. Oke, jika sudah jadi seperti itu, barulah kita bikin username passwordnya. Kita bikin username-nya admin untuk passwordnya juga. Kemudian kita udah bikinnya, udah jadi ya. Mohon maaf ada kesalahan.
sedikit kita bikin tambah admin dengan varchar md5. Oke. Kemudian kita kirim. Oke, sudah seperti ini, jadinya md5 seperti ini. Kemudian kita kembali ke login PHP. Kita coba masukkan admin. Sorry, gue belum bikin metodenya ya. Harusnya metode itu udah ada post ya. Kemudian actionnya ke proses.php. Jika sudah jadi seperti ini, barulah kita ke sini. Coba lagi untuk melakukan login. Admin. Login berhasil, diarahkan ke dashboard.php. Nah, oke, juga berhasil, sudah seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke login.php. Di dashboard kita bikin tampilan lagi ya. Kita bikin tampilan, jadi kita bikinnya seperti apa nih ke indeks ya. Kita ambil ininya. Kemudian kita ke sini lagi, kita paste, kemudian kita scroll lagi ke paling bawah sini, kita ambil yang ininya, close aja, kemudian paste. Oke, paste HTML, kemudian title-nya kita bikin dashboard, kemudian kita bikin table border 1 TR TH, kita bikin TH-nya nama, karena nanti kita akan menginputkan nama ya di bagian indeks, kita akan bikin simulasinya. Kemudian isi pesan. Oke, jika sudah seperti ini aman ya, aman. Ke dashboard PHP lagi. Oke, TH-nya udah jadi, baru kita bikin TR lagi ya. TR, TD-nya, PHP, echo, $data, nama, kemudian kita bikin TD lagi, PHP, echo, $data, isi, ya, isi aja. Oke, kemudian nanti kita bikin anunya dulu nih, bikin tabel pesannya dulu. Kita bikin tabel pesan. Jumlahnya itu 3, karena kita butuh ID 11, scroll ke kanan, index primary, kemudian auto increment, kita checklist aja, pesan, nama baru isi ya. Nama itu varchar, kemudian isi teks ya. Oke, sudah seperti ini kita sudah merasa aman ya. Kita bikin untuk penampilannya, misalkan di bagian maps, kita ambil ininya, copy, kemudian ke sini di bagian TD, oke, nomornya tidak usah. Oke. Aman ya. SQL pesan, from pesan, kemudian pesan. Oke, aman seperti ini jadinya. Nanti ini diarahin kemana? Oh iya, ini kan untuk anu ya. Kalau misalkan untuk username atau password salah, akan dilempar ke login PHP. Enggak, bukan itu validasi di bagian proses. Nah, kalau ini di diarahkan ke login PHP jika dia itu tidak memasukkan username dan password. Jika dia tidak memasukkan username dan password. Karena belum ada isinya, coba kita inputkan dulu lewat database secara manual ya. Kita tambahkan misalkan ini, kemudian ini, nah, oke.
kemudian jelajahi. Oke, kita refresh ya TD-nya. Oke, sudah berhasil ada ya. Kita hapus lagi. Refresh kosong. Oke, sudah berhasil ya. Sudah jadi halaman login admin, tapi sebentar, gua masih ada lagi untuk bikin logout-nya. Href logout.php logout. Jadi ya, kita bikin logout.php-nya nih. Kita bikin logout.php. Oke, logout.php sudah ada, kita bikin. Barulah kita ke bagian administrator, ke bagian keluar.php, ambil, copy, kemudian close, kemudian ke bagian sini, kemudian kita paste, kita arahkan ke login.php. Oke, benar ya. Kalau misalkan kita klik, Anda telah login. Jadi, kalau misalkan kita masuk lagi ke dashboard, coba dashboard.php, akan dikembalikan lagi ke halaman login, karena kita belum memasukkan username dan password. Admin, coba kita masuk lagi, jadi ya sudah bisa masuk. Kemudian kita lanjutin lagi prosesnya, yaitu kita lanjut ke proses untuk membuat inputannya ya. Kita bikin halaman utamanya, jadi kita buka aja localhost lagi, kemudian pentest, oke. Udah aja seperti ini, kita bikin index.php, index.php dan kirim.php, index.php, oke, index.php dan juga kirim.php, kita bikin kirim.php. Kita bikin di index.php itu adalah kita bikin ininya nih, kita bikin ininya, inputannya ya, center H1. Misalkan H1 itu apa? H1 kontak. Kemudian kita bikin anunya lagi, formnya. Pertama itu ada nama. Belum, kita bikin tag formnya, lupa gue ya. Kemudian namanya apa? Input, tipe, text. Ya. Kemudian name itu nama. Placeholder-nya nama. BR. Kemudian kita bikin isi. Input, tipe, bukan pakai input, text area nggak ya. Isi pesan. Text area. Oke, text area, name, cuma kita butuhkan name doang. Name-nya itu adalah isi. Jika sudah, barulah kita ke bagian kirim.php. Kirim.php itu kita ke modul lagi, ke bagian maps. Sini. Ini untuk ngopi ya, karena ini project gue yang kemarin. Salah. Tambah maps. Oke, kita ambil ininya. Salah. Tambah proses, bukan tambah. Untuk PHP kita tambahin info pesan. Ini nama. Kemudian nama. Oke, isi. Udah. Di sini tulisannya pesan berhasil terkirim. Diarahkan ke index.php. Di sini kita bakal bikin anunya, tambahan itunya. Coba ke admin, ke awal index.php. Ini yang kita ambil nih. Kita close lagi. Kemudian ke sini. Kita tambahin di atasnya. Ini. Biar dia terkoneksi. Save. Di index.php pun sama. Dia terkoneksi ke database-nya. Ya. Oke, sudah aman ya. Pesan sudah kita bikin. Barulah kita refresh halaman ini. Belum bikin input anunya lagi.
input tipenya apa? Tipe submit. Value-nya aja, name-nya nggak usah, nggak butuh. Save, refresh. Method, jangan lupa method formnya. Kemudian action, kirim.php. Aman. Coba kita refresh. Nama Zain. Kemudian password isi pesan bla bla. Pesan berhasil terkirim. Coba kita ke dashboard, refresh. Tampil ya. Bisa dilihat di sini tampil ya. Berarti semuanya sudah berjalan dengan baik untuk semua programnya. Berarti kita punya satu website yang foul atau yang memiliki celah proses scripting atau yang rentan terhadap serangan proses scripting. Jadi sekarang kita melakukan simulasi untuk pencarian celah atau eksplorasi celah. Bagaimana caranya? Oke, jadi kita langsung aja buka di sini, buka Mozilla ya, Mozilla Firefox. Terlebih dahulu teman-teman install cookie editor di add-ons Mozilla untuk mengekspor, untuk memasukkan cookie ya, untuk memasukkan cookie daripada website ini, daripada website yang berhasil, daripada cookie admin yang berhasil diambil ya dari celah proses scripting ini. Oke, kita masih untuk Mozilla ini sebagai hackernya ya, kita simulasikan sebagai hackernya. Kemudian untuk Chrome ini kita simulasikan sebagai korban yang berhasil diretas ya, yang berhasil diretas. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Mozilla. Ya. Ke Mozilla kita buka halaman login.php, ya, login.php, yang dimana si hacker ini belum bisa masuk ke dalam dashboard.php, belum bisa ya. Dia akan kembali ke bagian kontak.php, ke bagian login.php. Sorry ya, tulisannya bukan kontak, di login. Kok kontak sih? Login. Login.php. Mana tadi? Oke. Di sini ya. Jadi aman. Ini adalah hacker. Mozilla ini adalah hacker. Kemudian Chrome ini sebagai korbannya. Bisa dilihat di sini adalah admin yang sudah melakukan login. Ya, admin yang sudah melakukan login. Dan di bagian Mozilla ini, seorang hacker ini belum melakukan login sama sekali ya, masih dalam keadaan dia itu sebagai pengguna atau sebagai pengunjung website ini ya, yang akan melakukan penetration testing pada website ini. Oke. Jadi sekarang seorang hacker ini kita simulasikan ini adalah hacker ya. Dia itu memberikan inputan berupa pilot cross-site scripting, atau dia mencoba terlebih dahulu memasukkan, kita simulasikan dulu ya. Kalau dicoba ya, ini masih terdapat celah proses scripting ya. Marquee, kita pakai Marquee ya, nanti ininya berjalan tuh ya. Oke, pesan berhasil terkirim. Kemudian kita ke dashboard di Chrome. Oke, bisa dilihat ya, di sini pesan yang dikirimkan oleh hacker dari luar itu terinput ya, tampil ke dalam sini, dan ini terdapat celah ya, terdapat celah HTML injection, yang dimana HTML injection ini merupakan anakan atau sebelum, atau apa namanya, ada pra, ada sebelum dan pra. Kalau pra itu sesudah ya. Berarti kalau sebelum, apa itu sebelum? Pra dan pasca. Oke. Pasca. Ini namanya disebut pasca serangan ya. Serangan apa HTML injection itu? HTML injection itu merupakan pasca. Tadi apa tadi Ani? Dan pra. Ini merupakan pra cross-site scripting. HTML injection itu kalau gua sebut pra cross-site scripting, sebelum terjadi serangan cross-site scripting. Ketika dia melakukan serangan cross-site scripting, hacker ini menginputkan pilot ya. Pilot, kalau misalkan kita buka aja, kita lihat pilot XSS. Kita cari di sini. Di sini ya. Kita scroll, kita lihat di sini, kita ambil di sini. Di
website dunia internet 19 ya. Oke, di sini banyak banget ya, banyak anunya, banyak pilot proses scriptingnya yang bisa kita ambil satu persatu, yang bisa kita coba, yang bisa kita tes. Tapi karena sebelumnya gue pernah nyoba juga ya, proses scripting di website yang gue bikin sendiri ini, yang terdapat celah proses scriptingnya, dia itu hanya menggunakan pilot basic ya, pilot proses scripting yang masih basic, yang seperti ini ya, nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi kita ambil yang basicnya aja tuh ya, kita copy ini yang nomor 1. Oke, kemudian kita ke bagian sini, ke bagian kontak ini ya, bagian kontak ini kita kirimin pilot XSS, kita kirim serangan lah ya, disebutnya itu kita mengirim serangan proses scripting ke website ini. Oke, sini pilot XSS-nya nih, kita langsung proses ngebeta cookie-nya ya, dokumen.cookie. Yang 1, 2, 3-nya itu rubah aja value-nya, dokumen.cookie. Jika sudah, kemudian kita klik kirim. Jika sudah terkirim, kita ke bagian korban lagi ya, di bagian admin ini kita refresh. Nah, di sini langsung memunculkan alert ya, yang berupa isi daripada cookie website ini ya. Nah, jadi ini hacker memanfaatkan momen ini untuk mengambil value daripada cookie-nya. Cookie-nya apa nama cookie-nya? Nama cookie-nya adalah PHP SID ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah berhasil diambil oleh hacker ya untuk apa tadi namanya, alertnya untuk cookie-nya berhasil terambil. Nah, lalu kita buka cookie editor. Nah, di PHP SSID ini sebentar kita langsung pasang di sininya aja, di bagian login PHP-nya aja. Di sini gue mau kasih tahu lagi, di sini kita masih nggak bisa akses ya. Kita masih dalam keadaan sebagai hacker yang belum mengakses, yang belum mendapatkan sesuatu dari celah itu. Dan setelah dia mendapatkan cookie-nya, barulah dia mencoba untuk melakukan penyerangan atau eksploitasi lebih dalam. Langsung ke dashboard.php. Nah, tanpa dia memasukkan username dan password, hacker ini berhasil masuk ke dalam dashboard adminnya. Bisa dilihat ya. Itulah salah satu bahaya daripada celah proses scripting ini. Oke. Itu proses eksploitasinya tuh. Ya. Ini hacker nih di bagian Mozilla Firefox ini berhasil masuk ke dalam dashboard adminnya tanpa memasukkan username dan passwordnya. Hanya memanfaatkan cookie yang berhasil terambil. Dan juga mungkin teman-teman ada berbagai macam pertanyaan juga. Bang, kok ini nggak pakai apa namanya? Kalau kagak pakai itu, kalau lewat internet gimana bang? Kalau lewat internet itu kita itu biasanya pakai Access Hunter. Gue biasanya pakai Access Hunter. Kalian bisa pakai Access Hunter aja. Tapi karena ini gue bikin websitenya masih dalam bentuk localhost ya, belum dimasukkan ke dalam internet. Jadi kita belum bisa menggunakan Access Hunter untuk menggunakan pilot ini. Ya, belum bisa ya. Kita belum bisa menggunakan Access Hunter. Karena nanti di view Access Hunter-nya ini kagak bakal tampil ya, karena itu berasal dari URL website-nya. Oke, jadi seperti itu. Itu cara untuk eksploitasi celah proses scripting. Kita lanjutin lagi ke bagian cara patching celah proses scripting. Bagaimana caranya? Kita ke dashboard.php tadi ya, untuk menampilkan nama dan juga isi tadi. Di sini muncul itunya ya, muncul namanya ini itu berupa pilot, dan juga program pilotnya itu berjalan gitu, sehingga bisa menampilkan cookie daripada adminnya. Nah, bagaimana supaya cookie-nya tidak tercuri? Nah, caranya seperti ini. Kita itu membuat sebuah logika daripada programnya itu adalah PHP. Ya, ini adalah PHP yang kita pakai untuk menampilkan data yang berada dari dalam database. Bagaimana supaya data dari dalam database itu tidak tampil? Misalkan hacker ini memasukkan berupa kode injeksi pilot ya, pilot proses scripting, hacker ini memasukkannya, itu tidak akan berjalan programnya. Kalau ini kan masih dalam keadaan berjalan ya programnya, tapi supaya nggak jalan programnya itu gimana? Supaya kode-kodenya itu tampil dalam bentuk kode aja, bukan tampil dalam bentuk program yang berjalan. Bagaimana caranya? Kita itu menggunakan HTML special cars nih.
Ini yang sangat penting sekali nih. Ya, kita gunakan HTML special cars yang dimana nanti kode atau pilot yang disisipkan oleh si hacker itu bisa tampilnya itu dalam bentuk kode saja, kode injeksi, tapi bukan berjalan sebagai kode program. Ya, kita gunakan HTML special cars. Ya, kita gunakan HTML special cars. Kalau misalkan kita save, kemudian kita buka nih di localhost-nya di dashboard admin, bisa dilihat ya, ini adalah pilot-pilot milik hacker yang dikirimkan oleh hacker, dan dia itu tampil dalam bentuk kode, bukan tampil dalam bentuk program yang sudah dijalankan. Jadi seperti itu. Tampilnya hanya kodenya saja, kode telanjang, bukan kode yang sudah berbalut program berjalan. Ya, jadi seperti itu. Itu cara untuk patching celah proses scripting. Mungkin video ini sampai di sini aja ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya Muhammad Ibnu Zain. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.